Oke, kita lanjutkan. Ini lanjutan dari slide sebelumnya tentang, fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Ini adalah lanjutannya. Jadi, manajemen sumber daya manusia itu juga berfungsi sebagai kesehatan dan keamanan, mengatur kesehatan dan juga keamanan. Keselamatan tenaga kerja itu merupakan prioritas utama perusahaan. Jadi seperti ada BPJS atau asuransi, dan ketika terjadi kecelakaan pada kegiatan bekerja itu langsung ditangani oleh oleh perusahaan seperti sesuai dengan yang ada dalam Segala Wadah Sutta, di mana salah satu kewajiban dari atasan memang terkait dengan ke kesehatan dari para karyawannya, seperti itu. Jadi, kesehatan dan keamanan ini memang wajib terjadi, maksudnya wajib terjamin bagi seluruh para karyawan, seluruh semua SDM-nya, karena merupakan salah satu prioritas utama dari perusahaan, seperti itu, oke. Nah, kemudian, manajemen sumber daya manusia juga berfungsi sebagai pengintegrasian. Pengintegrasian ini yaitu untuk mengintegrasikan dan menjelaskan kebutuhan pegawai dengan kepentingan perusahaan agar seluruh kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik. Artinya adalah bahwa apa yang menjadi kebutuhan dari para pegawainya itu juga dijadikan sebagai kepentingan bagi perusahaannya. Jadi dengan kata lain, pegawai yang merupakan tenaga kerja ketika kebutuhan yang memang sudah menjadi tanggung jawab perusahaan itu bisa terpenuhi, maka, otomatis para pegawai akan merasa senang, dihargai. Ini sesuatu yang umum juga yang teman-teman semua pasti sudah tahu. Cuma memang perlu untuk dipelajari supaya kita mampu untuk menerapkannya, secara tepat. Karena memang, banyak orang pintar, banyak yang orang-orang sudah tahu tentang materi, tentang teori, tapi, mereka tidak menjalankan karena pemikiran yang berbeda tentang hal-hal yang seperti ini. Bisa saja mereka berpikir hanya tentang kepribadian atau kepentingan semata. Ini, eee, mereka tahu bahwa itu sebenarnya tidak perlu seperti itu, cuman memang sifat atau watak. Nah, di sini makanya perlu tahu dan sekaligus perlu untuk melaksanakannya. Nah, jadi jika memang kebutuhan pegawai memang terpenuhi, maka kepentingan perusahaan yang menyelaraskan dengan kepentingan perusahaan merupakan menjadikan itu, adalah kepentingan dari perusahaan, juga, maka kegiatan operasional bisa menjadi berjalan dengan baik atau dengan lancar, ya, seperti itu. Kemudian, fungsi dari MSDM juga sebagai pemeliharaan. Jadi artinya yang SDM itu kan yang bekerja adalah fisik, juga otak, juga pikiran. Maka baik kondisi fisik maupun, mentalnya itu perlu dipelihara dengan misalnya cuti. Kalau fisik itu terkait dengan cuti. Kalau mental terkait dengan refreshing atau hiburan. Jadi mungkin setahun sekali acara kantor, jalan-jalan kemana gitu, refreshing, happy-happy. Nah, supaya untuk membentuk loyalitas dari karyawan tadi supaya menjadi lebih maksimal, seperti itu. Di mana-mana kalau sudah merasa betah, merasa nyaman, ya pasti, idealnya karyawannya juga akan memberikan yang terbaik. Tapi kalau ada menemukan karyawan yang sudah dipenuhi hal-hal yang memang perlu dipenuhi secara maksimal, tetapi masih tetap tidak loyal terhadap organisasi, nah maka individu seperti ini yang perlu untuk dievaluasi kembali. Bisa saja digantikan posisinya atau memang diberhentikan kalau memang diperlukan. Nah, yang terakhir adalah
fungsi dari MSDM ini terkait dengan pemutusan. Artinya, para pekerja memang ada hubungan kerja atau kontrak, dan manajemen ini perlu mengambil suatu tindakan yang tegas, yang pasti jika memang suatu karyawan memang tidak dapat dipertahankan kembali. Karena terkait dengan yang saya bilang tadi juga kan, kalau memang dia sudah dirasa segala kebutuhannya sudah dipenuhi oleh organisasi, tetapi dia masih tetap hasil kinerjanya tidak baik, malah dia melakukan kesalahan atau melakukan kesalahan fatal seperti mengambil yang bukan hak miliknya, atau bekerja tidak tepat waktu, atau porsinya yang berkurang, hasil kerja tidak maksimal, itu kan bisa dilakukan evaluasi, dilakukan pemutusan. Jadi karyawan tersebut bisa saja diakhiri hubungan kerja atau kontraknya atau sebetulnya PHK. Tapi juga bisa memutuskan bahwa karyawan tersebut naik pangkat, ya, jika memang layak untuk naik pangkat. Bisa juga pemutusan, kalau pemutusan sih memang konotasinya negatif. Tapi kalau untuk keputusan bisa saja dinaikkan jabatan atau dinaikkan gajinya. Tapi kalau untuk pemutusan ya untuk mengakhiri hubungan itu juga merupakan salah satu fungsi dari manajemen itu sendiri. Manajemen SDM gitu. Oke. Nah, untuk ini kalian tadi kalau lihat ya sebelumnya kan ada pertanyaan, apakah perlu dilakukan pengembangan SDM? Di sini saya akan menyampaikan sedikit sekilas tentang strategi pengembangan dari SDM. Jadi kalian yang belum menjawab soal-soal tadi ya. Bagaimana strategi kita untuk mengembangkan dari SDM? Karena kita sepakat sebenarnya SDM itu perlu dikembangkan supaya memiliki nilai yang lebih sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan yang terjadi di organisasi maupun eh, di lingkup yang saat ini, di lingkup yang secara besar atau secara global. Nah, strategi yang perlu dilakukan yang pertama adalah melakukan pelatihan dan penghargaan. Pelatihan perlu diberikan untuk SDM supaya semakin berkualitas. Oke, itu perlu sekali. Dan kita perlu memberi penghargaan jika karyawan sudah berhasil menunjukkan kualitas atau nilainya tadi secara maksimal, dan biasanya dalam jangka waktu yang berturut-turut atau sekian sekian lama, biasanya seperti itu ada penghargaannya. Itu penting, wajib. Jadi kita juga merasa dihargai. Sebenarnya secara sederhana teman-teman, jika memang kita menjadi seorang di bidang manajemen ya SDM tadi, kita coba memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri kita sendiri. Apa yang membuat kita nyaman, itu yang kita berikan kepada orang lain. Itulah yang akan membuat orang lain juga merasa nyaman. Tapi jika orang lain tersebut setelah diberi kenyamanan malah ngelunjak misalnya, itu boleh untuk disingkirkan. Karena dia tidak memberi manfaat, memberi nilai kepada perusahaan, justru menjadi beban. Itu boleh disingkirkan. Boleh dievaluasi sesuai dengan fungsi dari manajemen kalian tadi. Oke, sederhananya seperti itu. Seperti yang sudah saya sampaikan dulu-dulu sebelum-sebelumnya di pertemuan sebelum-sebelumnya, bahwa budaya ini memang sesuatu yang hal-hal baik yang sudah diketahui secara umum. Itu dia. Jadi memang hal-hal baik yang seperti ini jika kita terima, kita senang, kita happy, kita bahagia. Untuk itu ya kita juga perlu supaya orang lain senang, ya kita juga memperlakukan hal itu kepada orang lain. Jadi mereka senang, kerjaan mereka maksimal, kita sama-sama dapat keuntungan. Mereka dapat keuntungan gaji, mereka mendapatkan keuntungan penghargaan, jabatan, kita berhasil mendapatkan keuntungan profit yang luar biasa besar, nama perusahaan, kesejahteraan semuanya, kejayaan perusahaan kita masing-masing. Seperti itu. Oke. Yang kedua, strategi untuk mengembangkan SDM adalah terkait dengan produktivitas. Artinya kita perlu meningkatkan produktivitas dari karyawan yang ada di perusahaan. Tadi yang pelatihan dan penghargaan itu poin 1 dan poin 2 ya. Kalau untuk produktivitasnya adalah poin ketiga. Jadi semuanya ada 7 strategi untuk mengembangkan SDM. Kita harus meningkatkan produktivitas karyawan di perusahaan. Ini artinya memang produktivitas karyawan ini
mengkondisikan, menjadikan karyawan tersebut menjadi produktif. Artinya, untuk mengembangkan SDM, kita harus menjadikan karyawan kita menjadi karyawan yang produktif. Bahan-bahan yang dia gunakan dan dengan kita harus membandingkan dengan hasil yang mereka peroleh dan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk tersebut. Ini yang disebut dengan produktivitas karyawan. Semakin perbandingannya semakin sesuai, semakin bagus, maka semakin produktif juga suatu karyawan. Jadi hasil yang didapat oleh hasil yang produk yang dihasilkan oleh karyawan memang sesuai dengan target, dengan jumlah bahan sumber daya yang sesuai juga, sehingga sehingga istilah efektivitas, efisien dapat berlaku di sini. Seperti itu. Untuk poin ketiga. Poin pertama pelatihan, poin kedua memberi penghargaan, poin ketiga menjadikannya produktif. Poin keempat, meminimalisir atau mengurangi kerusakan yang bisa terjadi pada sebuah produk. Jadi, bagaimana cara kita mengembangkan suatu SDM? Kita harus mengkondisikan mereka untuk melakukan kesalahan seminimal mungkin. Jadi, semakin lama mereka semakin canggih, semakin profesional, semakin senior. Semakin sedikit kesalahan yang dilakukan, dan kalau perlu tidak ada kesalahan lagi. Apalagi sampai kesalahan yang fatal, itu tidak ada. Kalau bagus sih dari awal memang tidak perlu ada kesalahan. Jadi tidak perlu memusingkan banyak pihak seperti itu kan. Itu memang perlu dilakukan. Meminimalisir atau mengurangi kerusakan. Supaya SDM bisa berkembang, harus mampu untuk meminimalisir kesalahan atau mengurangi kesalahan. Oke. Kemudian yang kelima, tentang sikap. Kelima ketujuh ini saya gabungkan karena bisa saling berkait gitu. Jadi kelima itu tentang sikap dan ketujuh tentang pekerjaan. Jadi di sini berusaha untuk meningkatkan sikap kepemimpinan karyawan dan memastikan pekerjaannya berjalan dengan efisien. Bagaimana supaya salah satu cara SDM supaya berkembang, yaitu kita harus mampu untuk mengontrol sikap yang sesuai, sikap yang pantas. Kalau bahasa umumnya adalah mungkin ngelunjak, atau bahasa peribahasanya itu dikasih hati minta jantung. Dan kita perlu memastikan bahwa pekerjaannya tadi berjalan dengan efisien. Terkait dengan meminimalisir tadi, kalau meminimalisir kan kita berupa semua kesalahannya diminimalisir atau ditiadakan, sehingga pekerjaannya nanti bisa berjalan secara efisien, secara efektif. Artinya dengan mirip-mirip dengan produktivitas, di mana bahan yang digunakan itu mampu menghasilkan suatu produk yang memang sesuai dengan bahan yang sudah digunakan, seperti itu. Dan yang terakhir, yang keenam, yang terakhir nih, itu kesempatan ide. Artinya cara kita menghargai seorang karyawan lainnya adalah dengan mendengarkan apa ide mereka. Karena bisa saja ide-ide yang brilian ini bisa saja muncul dari para karyawan yang memang sudah terjun secara langsung, yang sudah berkecimpung secara langsung. Karena biasanya orang-orang yang memang sudah terjun secara langsung itu lebih bisa mengetahui apa kekurangan, apa kesulitan, apa yang menjadi kendala, harus bagaimana. Itu perlu untuk didengarkan, perlu untuk ditampung. Sebagai pemimpin kan juga harus mendengarkan bagaimana aspirasi, inspirasi, ide-ide dari para karyawan atau bawahannya, supaya mereka juga merasa dihargai, dan kita juga membuka peluang supaya adanya ide-ide baru yang bisa kita terima untuk memajukan organisasi. Seperti itu, teman-teman. Step yang terakhir adalah manajemen SDM itu meliputi ada beberapa hal nih. Yang pertama, jadi MSDM itu meliputi tentang perekrutan. Jadi manajemen atau satu sistem itu diawali meliputi dari proses perekrutan. Juga pada proses memberikan motivasi kerja pada karyawannya. Kemudian juga memanajemen bagaimana sistem kerjanya. Kemudian juga
memikirkan atau fokus kepada tunjangan karyawannya, juga memikirkan tentang bagaimana kesehatannya, keselamatannya, pemberian kompensasi pengembangan perusahaan. Bisa dikatakan ini adalah inti atau kesimpulan yang materi yang sudah kita terima tadi sebelum-sebelumnya. Nah, yang dipelajari di MSDM adalah unsur utama MSDM ini adalah manusia. Itu yang kita pelajarin ya, tentang unsur utama MSDM yaitu manusia. Kemudian yang kita pelajari tentang pengembangan skill dan kemampuan. Kemudian yang kita pelajari adalah desain dan implementasi sistem perencanaan. Bagaimana mendesain, bagaimana mengimplementasikan sistem perencanaan yang sesuai yang tepat. Dan juga bagaimana pengelolaan karir, penyusunan kegiatan, dan pelaksanaan evaluasi kerja. Kemudian pemberian kompensasi dan menjaga hubungan tenaga kerja dengan perusahaan. Tenaga kerja dan perusahaan harus memiliki hubungan yang baik, tidak boleh tidak baik. Nah, perbedaan MSDM dengan manajemen personalia. Jadi kalau MSDM itu kan manajemen sumber daya manusia. Kalau personalia itu manajemen personalia atau personal. Personal artinya individu atau masing-masing. Jadi kalau MSDM itu dikajinya secara makro, secara luas, secara lebih besar ruang lingkupnya. Tapi kalau personalia itu secara yang mikro, secara yang intern, secara yang lebih kecil. Jadi MSDM itu menganggap karyawan merupakan kekayaan atau aset utama. Nah, sedangkan personalia itu menganggap karyawan itu sebagai bagian dari faktor produksi. Di sini ya teman-teman bedanya ya. Jadi dalam SDM itu sebenarnya ada MSDM, ada juga MP atau manajemen personalia. Jadi kalau MSDM itu mengkaji secara makro di mana dia menganggap karyawan itu sebagai aset utama atau kekayaan atau aset utama dari perusahaan yaitu adalah karyawan. Gitu. Personalia itu menganggap karyawan itu sebagai bagian dari faktor produksi. Jadi dalam produksi kan memiliki beberapa faktor yaitu pelaksana, modal, dan juga sistemnya. Jadi kalau karyawan itu dianggap sebagai pelaksana saja, sebagai pelaksana dari faktor produksi yang mengerjakan, yang menghasilkan. Ada juga yang menciptakan, ada juga yang mengatur, ada juga modalnya. Itu termasuk faktor-faktor produksi dan karyawan dianggap sebagai bagian dari faktor produksi tadi. Jadi bukan sebagai aset, tapi sebagai faktor produksi. Artinya suatu produksi bisa berjalan kalau ada karyawan. Itu pemikiran personalia. Tapi kalau pemikiran MSDM bahwa aset utama sebuah organisasi adanya karyawan. Kekayaannya adalah karyawan yang memang bernilai tadi. Seperti itu. Nah, untuk manajemen SDM di sektor publik adalah diartikan sebagai sebuah instrumen untuk mendukung proses transformasi sebuah organisasi untuk merubah sebuah input masukan menjadi output keluaran yang nantinya dapat memberi nilai tambah bagi perusahaan dan masyarakat luas. Jadi dalam SDM juga ada manajemen SDM yang tentang sektor publik. Publik sudah pasti terkait dengan banyak orang secara umum, secara lebih luas atau mendunia mungkin bisa. Jadi diartikan sebagai instrumen ya untuk mendukung proses transformasi sebuah organisasi untuk merubah sebuah input masukan menjadi output keluaran yang nantinya dapat memberi nilai tambah bagi perusahaan dan masyarakat luas. Jadi input atau masukan-masukan itu dirubah, diolah, dikelola menjadi output keluaran yang memang bermanfaat, yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan, bagi masyarakat luas. Ini yang dimaksud dengan sektor publik tadi, seperti itu teman-teman ya. Jadi pendukung untuk transformasi, perubahan organisasi dari adanya masukan kemudian dirubah menjadi keluaran yang menghasilkan seperti itu. Oke, terima kasih dan untuk pertanyaan tadi ke 5 pertanyaan ini silakan dijawab. Sebenarnya ini sudah ada jawabannya, tapi silakan kalian jawab sendiri dengan
kalian masing-masing. Ini saya udah punya kunci jawabannya nih, ya. Dan tidak saya jelaskan tadi kunci jawabannya supaya kalian bisa untuk menjawab 5 pertanyaan. Oke? Dan jawaban kalian tidak boleh sama dengan yang ada di sini. Harus berusaha untuk menciptakan jawaban sendiri masing-masing. Oke? Itu saja untuk hari ini. Jadi kesimpulannya yang kita pelajari hari ini adalah membahas bagaimana manusia itu sebagai inti dari produksi. Supaya kita bisa mengetahui manusia sebagai inti produksi, maka kita perlu membahas SDM-nya, karena SDM adalah manusia, manusia adalah SDM. Jadi dengan membahas SDM kita bisa tahu bagaimana manusia tadi sebagai inti organisasi, yang dapat dikatakan bahwa organisasi terbentuk oleh adanya manusia, organisasi berjalan oleh adanya manusia, organisasi berkembang juga oleh dengan adanya manusia, oleh manusia atau SDM yang memang bernilai dan berkualitas, ya. Dan ingat tadi SDM juga ada yang makro, ada yang mikro. Makro bisa ditinjau dari yang lebih luas secara seluruh penduduk di satu negara yang memang usianya produktif antara 15 sampai 65 tahun atau 64 tahun, sedangkan masa untuk usia yang memang lagi sangat produktifnya itu 20-an sampai 40-an. Sedangkan mikro itu yang lebih kecil kepada institusi atau organisasi. Seperti itu. Oke, sekian materi kita budaya dalam bisnis pertemuan ke-13 untuk kelas 2A sama kelas 2B. Silakan disaksikan video ini dan dijawab kelima pertanyaan yang sudah saya siapkan tadi. Oke, terima kasih semuanya. Selamat menyaksikan videonya dan selamat mengerjakan. Namo Buddhaya.